Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sabira, NIM 1119144 dari kelas HKID. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah MSI dan menjelaskan bagaimana peradilan pada masa pra-Islam, masa Rasulullah, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, dan masa Turki Utsmani. Yang pertama, saya akan membahas mengenai peradilan masa pra-Islam. Masa pra-Islam ini didominasi oleh Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Pada saat itu, Romawi, Persia, dan Mesir kuno ini sudah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dan undang-undang yang dilaksanakan oleh seorang qadhi, di mana seorang qadhi ini harus memiliki kecerdasan, kepandaian, keluasan ilmu, keluhuran budi, dan kebersihan hati. Selain itu, seorang qadhi juga harus bebas dari intervensi pihak manapun. Pada masa Romawi, sudah mengenal istilah damnatio et bestias. Maksudnya, seorang tahanan atau seseorang yang dinyatakan bersalah akan dilemparkan ke dalam kerumunan binatang buas atau akan ditarik dengan kuda yang berlari kencang. Pada masa Romawi ini, hukum sudah terkodifikasi. Artinya, pada masa Romawi ini, undang-undang ini sudah tertulis dan terbukukan. Kemudian pada masa Mesir kuno. Pada masa Mesir kuno dipimpin oleh Fir'aun, di mana Fir'aun ini membuat sebuah hukum dan memastikan bahwa hukum itu menjamin keadilan dan ketentraman masyarakatnya. Pada masa Mesir kuno belum ada undang-undang yang dibukukan. Jadi, dalam menjatuhkan sebuah keputusan atau sebuah peradilan, itu berdasarkan apa yang benar dan apa yang salah untuk menyelesaikan sebuah konflik. Kemudian, Israel dan Arab masa pra-Islam saat itu sudah mengenal teknik pengambilan keputusan peradilan dan alat-alat bukti peradilan, di mana menurut Israel dan Islam pra-Islam, menurut Israel dan bangsa Arab pra-Islam, yaitu alat buktinya yaitu berupa saksi, sumpah, dan keadaan tertangkap basah. Pada saat itu, Arab pra-Islam atau yang dikenal dengan Arab Jahiliyah memegang teguh hukum adat sebagai pedoman atau satu-satunya hal yang dapat dijadikan pegangan untuk menjadi putusan peradilan. Pada saat itu, hukum adat diambil dari kebiasaan dan kepercayaan bangsa Arab saat itu. Adapun kelemahan peradilan pra-Islam yaitu keputusan diambil oleh seorang arbitrator, di mana arbitrator itu mengambil keputusan dengan subjektif. Kelemahan kedua, karena arbitrator itu subjektif, maka arbitrase pada masa itu dikatakan belum tertata rapi. Yang ketiga, kelemahan ketiga dalam masa peradilan pra-Islam yaitu keputusannya tidak mengikat, karena pada masa saat itu tidak ada kewajiban untuk mengeksekusi keputusan tersebut. Dan kelemahan yang terakhir yaitu seseorang yang bersangkutan atau seseorang yang bermasalah tersebut tidak diwajibkan untuk mendatangi persidangan atau bahkan tidak diwajibkan untuk menjalankan keputusan tersebut. Yang kedua, peradilan masa Rasulullah. Peradilan masa Rasulullah ini dibagi menjadi dua, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Fase pertama yaitu fase Makkiyah terjadi saat kerasulan hingga Rasul hijrah. Pada saat Makkiyah ini, jumlah umat muslim masih sedikit, masih terisolir, dan belum memungkinkan untuk membentuk suatu komunitas umat yang memiliki pemerintahan yang kuat. Pada saat itu juga fokusnya hanya penanaman akidah dan meninggalkan penyembahan berhala.
Sehingga pada masa ini belum ada kesempatan untuk membentuk sebuah undang-undang atau tasrik. Buktinya pada surat Makkiyah tidak ada ayat yang membahas mengenai hukum-hukum, tapi lebih kepada teologi dan akidah. Kemudian fase kedua yaitu fase Madaniyah. Pada masa ini dimulai dari Rasul hijrah hingga Rasul wafat. Masa ini umat Islam mulai banyak dan sudah terbentuk organisasi umat Islam pada saat itu, sehingga tasrik dibutuhkan pada saat itu di masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah pun sudah memberlakukan hukum mengenai perkawinan, perceraian, hutang piutang, dan warisan. Adapun peran Rasulullah pada masa ini ada 3. Peran pertama yaitu peran legislatif atau pembuat undang-undang atau sultah tasri'iyah. Jadi, Rasulullah dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum pada saat itu. Hingga perbuatan dan perkataan Nabi pun dijadikan sebagai hukum dan harus ditaati. Kemudian peran yang kedua yaitu peran eksekutif atau pelaksana atau sultah tanfiziyah. Selain membuat undang-undang, Rasulullah pun tetap melaksanakan apa yang dia katakan. Kemudian yang ketiga yaitu yudikatif atau sultah qadaiyah, yaitu Rasulullah menegakkan hukum tersebut dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang bersengketa itu tetap dijamin. Adapun dasar dari Rasulullah menetapkan itu yaitu dari Al-Quran atau wahyu Allah dan dari ijtihadnya. Ijtihad Rasulullah pada saat itu, ketika Rasulullah memutuskan suatu putusan dan itu salah, maka Allah akan langsung menegurnya. Dan peradilan pada saat itu sangat tidak formal, dalam artian sangat sederhana, berupa fatwa seperti tanya jawab saja, tapi tetap menjunjung tinggi nilai peradilan. Kemudian walaupun tidak formal dan sederhana, tapi kodi di situ sah, terpenuhi, karena ada sebuah hukum, ada mahfud fi, mahfud alaih, dan mahkumlah. Di masa ini, keputusan Rasulullah mengandung nilai kebenaran, sehingga keputusan Rasulullah itu dijunjung tinggi dan ditaati. Pada masa ini juga sudah ada peninjauan kembali terhadap keputusan yang diputuskan, dan telah ada praktek wilayatul hisbah yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Dan Rasulullah melarang para qadhi untuk memutuskan sesuatu dalam keadaan emosi atau keadaan marah, tidak menerima suap dan menerima hadiah. Kemudian materi yang ketiga yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada 4 khulafa di sini. Yang pertama yaitu Khulafa Abu Bakar As-Siddiq, menjabat menjadi khalifah selama 2 tahun, dan peradilan masa Abu Bakar ini belum terlalu berbeda dengan masa Rasulullah. Fokus pada masa Abu Bakar ini adalah para pembangkang yang tidak melaksanakan zakat dan memerangi para muslim yang murtad. Pada saat itu peradilan dipegang oleh khalifah secara langsung, tapi perkara pada saat itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menjabat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Khalifah Umar mengangkat para hakim secara langsung. Namun lama-kelamaan karena Islam semakin luas wilayahnya, maka Khalifah Umar ini menunjuk seorang gubernur untuk mengangkat hakim atau qadhi tadi. Kemudian pada masa Umar ini, Umar menjadi pencetus adanya penjara. Pada saat itu juga seorang qadhi akan mendapat surat khusus di mana berisi mengenai pedoman beracara para hakim. Sahabat yang diangkat pada masa Umar bin Khattab diantaranya yaitu Abu Darda, Utsman bin Qais, Syureh, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu masa Utsman bin Affan. Masa Utsman bin Affan ini hanya menjalankan sesuai khalifah sebelumnya yaitu Khalifah Umar. Tidak banyak perbedaan pada masa ini. Pada masa ini dan masa Umar pun berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah.
Jika tidak ditemukan pada dua pedoman tersebut, maka akan bertanya kepada fuqaha atau mujtahid untuk merundingkan atau berijtihad bagaimana baiknya permasalahan tersebut diselesaikan. Pada masa Utsman ini ada kekurangan karena hanya menjalankan saja, tidak ada perkembangan peradilan di masa ini kecuali peradilan tersebut sudah dilaksanakan di sebuah gedung khusus untuk peradilan. Pada saat itu juga nepotisme itu banyak, tapi tidak ditumpas dengan segera, dengan cepat. Itu tidak dilakukan oleh Khalifah Utsman. Kemudian yang ketiga yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu juga sama, masih menjalankan peradilan seperti pada Khalifah sebelumnya, masih berpegang teguh pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para fuqaha dan para ulama. Namun di masa ini, Khalifah Ali ini mengangkat seseorang untuk menggantikan Abu Darda. Dan ada juga yang ditunjuk untuk menyusun kitab-kitab mengenai ilmu sorof, ilmu nahwu. Dapat ditarik kesimpulan dari 4 khalifah ini bahwa pada masa itu peradilan itu masih sederhana, masih berupa tanya jawab dan berupa fatwa. Namun pada masa Utsman itu baru tercetus adanya gedung untuk peradilan. Sebelum itu pada masa Abu Bakar dan Umar dilaksanakan di rumah hakim atau di masjid. Kemudian penjara pada saat itu pun yang dicetuskan oleh Umar bertujuan untuk melatih kembali atau mengembalikan akhlak para pelaku agar tidak mengulangnya kembali, seperti shock terapi semacam itu. Kemudian sebagai tambahan, pada masa Umar bin Khattab ini, seorang hakim itu dibatasi kewenangannya. Seorang hakim pada saat itu hanya berwenang di wilayah perdata saja, atau wilayah hukum perorangan, atau sengketa harta benda, atau sengketa perorangan. Sedangkan mengenai hukum pidana pada masa Umar bin Khattab ini, langsung ditangani oleh Khalifah Umar, atau penguasa pada daerah tersebut. Pada masa Umar juga, lembaga hizbah formal sudah ada. Selanjutnya yang keempat, yaitu peradilan masa dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Cikal bakal dari berdirinya Bani Umayyah ini bermula dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang bughod terhadap dilantiknya atau dijadikannya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan Muawiyah itu mendirikan negara di dalam negara dan menjadikan Damaskus sebagai pusat ibu kota atau pusat pemerintahan dari dinasti Umayyah. Padahal pada masa Ali tersebut, pusat pemerintahan itu berada di Kufah. Setelah Ali wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Husain bin Ali. Namun, Husain bin Ali ini lemah dalam hal politik, tapi dia tetap adil dan bijaksana. Setelah 1 tahun wafatnya Ali, Husain tersebut memutuskan untuk berdamai kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dan menyerahkan kekuasaannya itu kepada Muawiyah. Dengan penyerahan kekuasaan tersebut, maka itu dijadikan sebagai tonggak formal berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri selama 90 tahun, di mana dipimpin oleh 14 khalifah, dan pada masa Umayyah, sistem pemilihan khalifah berubah, yang tadinya musyawarah menjadi monarki atau turun-temurun, dan sistem pemerintahannya pun otokrasi. Dari 14 khalifah yang pernah memimpin Umayyah ini, hanya 5 khalifah yang menjabat menjadi khalifah terlama dan memberi dampak positif terhadap perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Hashim bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Walid bin Abdul Malik. Kemudian, peradilan pada masa
Bani Umayyah tersebut, pemerintah itu mendirikan sebuah lembaga peradilan yang diketuai oleh ketua hakim, di mana hakim itu bebas untuk berijtihad atas dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabat. Namun, hakim pada saat itu tidak memegang semua perkara. Maksudnya, tidak semua perkara itu hakim berwenang untuk menyelesaikan. Hanya pada perkara perdata saja. Pada awal-awal pemerintahan Muawiyah ini, tidak terlalu memberi perhatian kepada bidang peradilan karena fokusnya pada saat itu adalah politik dan perluasan wilayah. Adapun Al-Qadha pada dinasti Umayyah, hakim yang diangkat itu diangkat oleh khalifah, dan para hakim itu bisa dikatakan adil dan mampu untuk berijtihad sendiri. Jadi para hakim pada Bani Umayyah, pada masa Bani Umayyah ini tidak terikat pada pendapat para ulama. Selain itu juga qadha dari seorang qadhi itu dianggap sebagai fatwa. Jadi dijadikan sebagai hukum, menjadi sebuah hukum dari putusan sang qadha tadi. Dan masa ini masa ini berkembang karena sentuhan dari ijtihad para fuqaha dan para hakim. Di masa ini ada wilayatul mazalim, yaitu lembaga tipikor atau lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengadili hakim atau petinggi negara yang bersalah, mengawasi dan memeriksa dari petinggi negara dan keluarganya yang menyelewengkan kekuasaan atau membuat kesalahan. Dan selanjutnya di masa Bani Umayyah ini ada lembaga wilayatul isbah atau lembaga peradilan moral, yaitu berwenang untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, berfungsi untuk menegakkan misi amar ma'ruf nahi mungkar, juga membantu orang yang tidak mampu untuk mempertahankan atau menjunjung hak-haknya serta memperlakukan peraturan Islam kejujuran. Adapun ciri khas pada masa Bani Umayyah ini, peradilan pada saat itu para hakim itu dibebaskan untuk berijtihad dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' sahabat. Kemudian, lembaga peradilan ini belum dipengaruhi oleh penguasa atau tidak bercampur tangan dengan politik. Kemudian keputusan apapun itu tidak hanya berlaku untuk rakyat saja, tapi juga untuk seluruh anggota negara, termasuk para petinggi negara. Kemudian, khalifah tetap mengawasi hakim dan qadhi itu diangkat oleh khalifah. Ada sekretaris atau seseorang yang mencatat tentang putusan peradilan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ada lembaga atau melakukan transformasi peradilan besar-besaran, di mana ada wilayatul hisbah, penegakan supremasi hukum, manajemen penjara, dan perbaikan keadaan narapidana. Adapun hakim yang mumpuni atau yang terbaik pada masa itu yaitu Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, Salim bin Atos, dan Usaid bin Hudair. Selanjutnya adalah peradilan masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini didirikan di Baghdad, salah satu dinasti besar, dan kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu sangat pesat, seperti ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, astronomi, filsafat, hukum, sastra, dan di bidang ilmu yang lainnya. Lahir para ulama Sunni, tata pemerintahan dan administrasi semakin maju dan tertata lebih rapi. Sejumlah dinas atau dewan pun didirikan pada masa Bani Abbasiyah ini. Contohnya dinas kemiliteran, dinas perpajakan, dinas kearsipan, dan masih banyak lagi. Kemudian pada saat itu qadha diangkat oleh fuqaha yang bertugas untuk menjalankan atau menerapkan hukum Islam untuk warga yang bermasalah. Perkembangan hukum Islam pada masa Bani Abbasiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu
Perkembangan dinasti Abbasiyah yang pertama, di mana dikenal dengan masa keemasan Islam pada masa itu, namun fanatisme terhadap mazhab itu sangat tinggi. Perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan itu sangat pesat. Pelaksanaan hukum berjalan menurut mazhab, lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum, karena apapun yang diputuskan oleh kode saat itu harus berdasarkan oleh mazhab. Kemudian perkembangan yang kedua, yaitu dinasti Abbasiyah yang kedua, yaitu keadaan pemerintah itu telah sangat rusak. Kerusakan termasuk pada bidang peradilan, kritis ekonomi, sosial, politik, agama, dan lain-lain. Kemudian orang yang diangkat untuk menjadi hakim pada saat itu harus memberi sejumlah uang ketika ingin diangkat menjadi seorang hakim. Kekuasaan hakim saat itu pun semakin sempit dan semakin dibatasi oleh pemerintah. Selanjutnya adalah peradilan Islam masa Turki Utsmani. Masa kekuasaannya sekitar 6 abad, wilayahnya meliputi 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Peradilan Islam tersebut mulai mempelopori bagaimana kodifikasi dan legislasi hukum, seiring meluasnya wilayah daerahnya tersebut. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani ini dibagi menjadi 2 era, yaitu masa sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Tanzimat sendiri artinya reformasi sosial politik. Kodifikasi hukum perdata pada saat itu menerapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara, kemudian menyusun suatu pendapat mazhab tertentu dan mengkompilasikan hukum Islam tersebut. Kemudian ada halangan atau kendala pada saat kodifikasi, sumber tasrih Islam dan kebebasan ijtihad. Masa sebelum Tanzimat, Turki Utsmani dipimpin oleh sultan dan khalifah. Seorang sultan dibantu oleh sadrazam dan Syekh al-Islam. Syekh al-Islam dibantu oleh Qadi Askar al-Rumali dan Qadi-Qadi. Bentuk peradilannya ada al-Jaz'iyat atau mahkamah rendah, mahkamah banding, mahkamah tinggi, dan mahkamah agung yang langsung dipegang oleh sultan pada saat itu. Pelaksanaan peradilan tidak maksimal pada saat sebelum Tanzimat karena intervensi dari pemerintah sangat kuat, jadi belum bisa dibedakan bagaimana kasus pemerintahan dan masalah keagamaan. Kemudian pada masa pasca Tanzimat, yaitu persoalan peradilan semakin pelik dan sumber hukum Islam tidak hanya terikat dengan hukum Islam saja, tapi juga berkembang dengan menggunakan hukum Eropa.